Kita bisa lihat wajah Danantara, uang sebesar itu, sebanyak itu, katanya untuk efisiensi. Ternyata di antara efisiensi anggaran itu diperuntukkan untuk makan bergizi gratis hanya 20 triliun. Sementara untuk proyek investasi baru dipergunakan sekitar 320 triliun. Ini bukan efisiensi, tapi mengambil uang kita untuk bisnis baru dari keluarga-keluarga tertentu. Indonesia memang sedang gelap dan akan terus gelap. Tapi saya percaya bahwa cahaya itu akan segera datang kalau anak-anak mudanya bersuara menyampaikan apa yang benar. Indonesia memang sedang gelap ketika mahasiswa teriak hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup petani. Ternyata ada suara lain yang bicara tentang hidup. Dari balik gorong-gorong itu keluar auman orang yang kita pikir akan menjadi Asia yang berteriak soal hidup Joko Widodo. Bagi saya tidak Joko Widodo hidup, tapi semasa Joko Widodo hidup, mudah-mudahan akan ada proses penegakan keadilan. Indonesia memang sedang gelap. Banyak hal terjadi dan itu membuat konstitusi kita menjadi vital. Kita bisa lihat sekarang ada upaya menghitamkan konstitusi ketika negara takut dengan lagu. Negara takut dengan lukisan. Padahal konstitusi secara eksplisit menjamin kemerdekaan menyampaikan segala pendapat dalam bentuk apapun, mau lagu, mau lukisan. Tapi negara takut karena dalam lagu dan lukisan itu tersirat kebenaran konstitusional. Jadi sehingga negara lara. Negara dalam hal ini penuh ketakutan karena kebenaran sedang dimunculkan oleh banyak orang, termasuk teman-teman muda mahasiswa. Indonesia memang sedang gelap menurut saya ketika Indonesia dipakai untuk kepentingan membangun ekonomi segelintir keluarga tertentu. Coba bayangkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Nah, keluarganya ini yang masalah. Keluarga siapa? Ternyata keluarga itu adalah keluarga orang-orang tertentu, keluarga mantan presiden, keluarga presiden sakit. Kita bisa lihat wajah Danantara, uang sebesar itu, sebanyak itu, katanya untuk efisiensi. Ternyata di antara efisiensi anggaran itu diperuntukkan untuk makan bergizi gratis hanya 20 triliun. Sementara untuk proyek investasi baru dipergunakan sekitar 320 triliun. Ini bukan efisiensi, tapi mengambil uang kita untuk bisnis baru dari keluarga-keluarga tertentu. Memang Indonesia sedang gelap. Hukum dipakai untuk membunuh lawan. Mas Kwidi sudah sampaikan tadi. Membunuh oposisi jadi jalan atau cara tersendiri untuk mengabaikan upaya penegakan hukum sesungguhnya. Jadi, pasal 28D Undang-Undang Dasar yang bicara soal keadilan sudah dihitamkan oleh penguasa untuk membuat Indonesia semakin gelap. Tapi konstitusi kita digelapkan semua untuk kepentingan menghancurkan demokrasi. Saya tidak percaya juga dengan partai politik, tapi saya lebih tidak percaya kalau oposisi dibunuh hanya untuk menghidupkan kepentingan pemerintah yang berkuasa. Tanpa oposisi, nonsen demokrasi. Tanpa oposisi, nonsen suara rakyat. Seberapa kuat rakyat? Bagi saya, kesatuan rakyat dan oposisi adalah sebuah kemestian yang harus kita bangun untuk melawan kekuasaan yang ada. Tidak mungkin tidak atau tanpa oposisi. Indonesia memang sedang gelap dan akan terus gelap. Tapi saya percaya bahwa cahaya itu akan segera datang kalau anak-anak mudanya bersuara menyampaikan apa yang benar. Hari ini turun ke jalan luar biasa. Media tidak meliput teman-teman mahasiswa. Saya pikir teman-teman mahasiswa juga tidak peduli karena mereka lupa ini generasi milenial dan generasi alpha
mereka tidak peduli dengan TV dan televisi. Karena mereka punya cara sendiri untuk menyampaikan pesan mereka melalui media yang namanya media sosial. Memang Indonesia sedang gelap, tapi cahaya itu segera datang. Saya yakin di mana-mana tempat di Indonesia sekarang, pergerakan sedang dibangun. Mahasiswa kembali berdiskusi di kampus. Setelah COVID, saya merasa ada sesuatu yang aneh di kampus. Mahasiswa tidak lagi mau berdiskusi, kelas-kelas sepi, dipancing sana, dipancing sini, tidak hidup. Diceritakan fufu fafa, mereka tidak bertanya. Diceritakan tentang keluarga cungkring yang merupakan bidadari yang muncul dari gorong-gorong, mereka tidak peduli. Ada apa dengan kampus dan kemahasiswaan kita? Tiba-tiba kesadaran baru muncul. Teriakan-teriakan baru untuk berdiskusi muncul. Anak-anak muda itu bicara soal apa yang terjadi. Kenapa ketidakadilan seperti ini? Kenapa UKT kian lama kian naik? Kenapa kemudian ada pengistimewaan kepada orang tertentu? Kenapa harus keluarga ini ada di sini? Padahal mereka belum berproses. Saya katakan ke teman-teman mahasiswa mulai hari ini, yakinilah bahwa seluruh proses alamnya di kampus bukanlah hal yang penting lagi. Kalau Anda bukan keluarga istana, Anda bukan siapa-siapa. Karena Anda bukan siapa-siapa, rebut hak Anda dan perjuangkan hak Anda. Kalau tidak, keluarga istana akan merajalela, merusak berbagai sendi kehidupan dan tata negara kita. Saya yakin dan percaya cahaya itu akan ada. Tidak peduli seminggu lagi Ramadan. Penguasa sedang lupa bahwa republik ini diteriakkan kemerdekaannya di bulan Ramadan yang sama. Jangan dipikir kami akan fokus kepada membeli perbukaan tiap maghrib. Kami akan fokus selain membeli perbukaan tiap maghrib, juga akan ada diskusi-diskusi baru yang mungkin akan meruntuhkan kekuasaan kami. Saya harus ingatkan pada ibu bapak sekalian, ada hal yang menakjubkan baru saya lihat beberapa hari belakang. Bahwa ketua BEN, presiden yang namanya sekarang, teman saya kedua, sudah naik pangkat jadi presiden. Walaupun presiden itu cenderung menjadi pusat permasalahan republik ya. Saya melihat keistimewaan baru, presiden BEM mahasiswa, UGI perempuan, presiden mahasiswa ITB perempuan. Kita tidak perlu menunggu lagi karena tanda-tanda revolusi sudah ada. Laki-laki memimpin, biasanya banyak pikiran. Tapi kalau perempuan memikir, besok pagi bukan tidak mungkin kekuasaan Anda kami wujudkan.